Perkenalkan, nama saya Wandri Kristianto, SPD. Saya seorang guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Denpina Satap, Kabupaten Toraja Utara. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran, yakni PPL siklus yang pertama pada materi bentuk aljabar, di mana dalam hal ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Ya, baik, selamat pagi semua. Apa kabarnya pagi ini? Baik, ya. Jadi kita perlu bersyukur bahwa hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, sebelum kita belajar, satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Ya, silakan Olivia. Amin, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Grace. Kabarnya bagaimana, Grace? Sakit. Siapa lagi? Oh iya, kabarnya apa itu? Tanpa keterangan. Oh iya. Jadi ada 2 orang ya. Baik. Sudah siap belajar? Siap. Semangat belajar? Semangat ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, tetap ya, baik, terima kasih ya. Jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam materi yang baru ya, materi yang baru. Nah, tentang bentuk aljabar ya, pada sub pokok bahasan mengenal bentuk aljabar ya. Nah, sebelum kita masuk dalam materi tentang bentuk aljabar ini, Bapak punya pertanyaan. Masih ingat tentang bilangan bulat? Apa itu bilangan bulat? Ada yang ingat? Ya, silakan. Apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0 ya. Kalau bilangan bulat positif, yang mana itu bilangan bulat positif? Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, betul. Ya. Kalau bilangan bulat negatif? Ya, silakan. -1, -2, -3, -4, -5 dan seterusnya ya. Ya, betul. Jadi masih ingat ya. Kasih tepuk tangan buat 3 orang yang sudah menjawab ya. Nah, oke. Nah, coba masing-masing dari kalian ini kita melakukan langkah-langkah ini ya. Coba pilih sebuah bilangan. Silakan pilih sebuah bilangan. Kemudian lakukan langkah-langkah ini. Sudah? Sudah ya? Nah, tidak usah disebutkan jawabannya, saya akan tebak. Apakah betul angkanya ini? Hasilnya adalah 3? Betul? Betul hasilnya 3? Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa bisa ya? Kenapa bisa saya tahu jawabannya 3? Nah, inilah kegunaan kita mempelajari tentang bentuk aljabar. Ya, bahwa dengan memisalkan sesuatu bilangan itu dengan suatu variabel, yang bilangan yang kamu tentukan itu, maka saya bisa menentukan hasil terakhirnya. Ya, gitu ya. Jadi semangat untuk belajar materi ini ya. Semangat? Oke, bagi ya, kita lanjutkan kembali. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan konsep bentuk aljabar melalui pengamatan masalah kontekstual pada tayangan slide yang nanti akan Bapak tampilkan. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur bentuk aljabar dengan benar. Yang mana saja itu unsur-unsur bentuk aljabar? Yang ketiga, mendeskripsikan koefisien ya. Mendeskripsikan koefisien, variabel, konstanta, dan suku pada bentuk aljabar dengan benar ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, tahapan pembelajaran kita ada beberapa. Nanti kita akan membentuk kelompok. Kemudian kita berdiskusi
nanti dalam kelompok menyelesaikan LKPD. Nanti LKPD akan Bapak bagi. Kemudian setelah kita berdiskusi, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Ya. Nah, kemudian peserta didik mengkonfirmasi hasil yang dipandu oleh Bapak sendiri. Jadi nanti Bapak harapkan ini semua bisa aktif, ya. Semua bisa memberi diri untuk bisa belajar, ya. Bisa? Bisa. Oke, ya. Baik. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini ya? Buah mangga ya. Ya, ini buah mangga ini. Jadi ada ini yang dalam karung, ada yang dalam keranjang, nah, ada yang di luar ini. Adakah yang terlintas di pikirannya ini setelah melihat gambar? Ya. Apa? Iya. Betul. Mengapa ada mangga dalam karung ya? Mengapa ada dalam keranjang? Mengapa ada yang di luar begini? Apa maksudnya ini? Bagaimana menyatakan setiap mangga tersebut? Bagaimana? Iya, disesuaikan dengan apanya? Wadah atau tempatnya. Kalau dia di dalam karung, ada 2 karung, berarti kita katakan apa? 2 karung mangga. Kalau dalam keranjang ada 4 keranjang, berarti dikatakan 4 keranjang mangga. Nah, jadi yang mewakili mangganya di sini tidak menyebutkan banyaknya atau jumlahnya, ya, tetapi yang mewakili adalah tempat atau wadahnya. Dan inilah yang nanti akan kita pelajari dalam bentuk aljabar. Bahwa kalau sesuatu hal yang belum kita ketahui banyaknya atau jumlahnya, maka nanti itu kita akan memisalkannya dengan suatu simbol. Entah itu menggunakan X, Y, Z, P, Q, dan sebagainya. Ya. Mari kita mengerjakan RKPD secara berkelompok. Ya. Silakan masing-masing diperhatikan namanya dan duduk bersama teman kelompoknya. Ya, silakan. Jadi semua sudah dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD-nya ya. Jadi silakan dikerjakan secara bersama-sama. Ya. Jadi ini bahan ajar dengan LKPD-nya. Ya. Jadi silakan diperhatikan LKPD-nya, di situ ada petunjuk ya. Ada petunjuk pengerjaannya. Kemudian silakan dijawab masing-masing soal yang ada pada LKPD-nya. Di sini Bapak sudah downloadkan sebuah video. Jadi videonya ini boleh sambil dinonton ya, sambil dinonton. Boleh nanti dibandingkan dengan bagaimana cara menjawab LKPD-nya itu ya. Materi pembelajaran kelas 7 SMP MTS sederajat tentang aljabar. X itu menyatakan banyaknya buku yang ada di dalam kardus. Oke, ya. Mudah-mudahan itu bisa mengantarkan Anda untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi silakan dikerjakan LKPD-nya. Gunakan bahan ajar dan buku paket yang ada beserta informasi yang ada dari video tadi. 1 tuh. Nah, di sini pangkat nilainya berapa? Nah, kalau sama katakan sejenis, kalau tidak sama berarti katakan tidak sejenis. Baru kasih alasan seperti ini. Ya? Paham? Ini bagaimana? Ya. Paket serta dari video tadi. Disajikan dengan baik jawabannya ya, disajikan dengan rapi supaya nanti bagus untuk ditampilkan. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya baik, kita akan masuk dalam presentasi kelompok. Aktivitas 1, ilustrasi 1. Silakan, ini kelompok 1 ya. Ya, silakan Olivia untuk memaparkan hasilnya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kami memisahkan X sama 1 di atas buku dan Y sama 2 seperti bentuk aljabar 2X tambah 2Y tambah 3. Karena Rudi membeli 2 pak buku,
Maka kelompok ini katakan itu adalah 2X, 2 pak pensil yaitu 2Y, dan 3 penghapus yaitu 3. Maka dikatakan bentuk aljabarnya 2X tambah 2Y tambah 3. Kalau kelompok yang lain bagaimana? Di sini dulu. Bagaimana? Sama juga? Kalau di atas? Sama juga? Di sini? Sama? Wah, semua sama ya, semua hebat-hebat ya. Ya, dan jawabannya itu sudah benar ya. Tepuk tangan dulu. Nah, jawabannya sudah benar. Ya, semua kelompok yang tampil hebat-hebat. Satu lagi ya, aktivitas 2. Nah, ya, saya beri kesempatan untuk itu. Silakan. Kami akan membaca aktivitas 2 menggunakan 4 D tidak menggunakan AD tidak sejenis karena D-nya tidak sama. Ya, katanya kelompok ini memiliki variabel yang sama, yaitu P, Q, R, dan pangkatnya juga sama. Jadi katanya sejenis. Bagaimana kelompok yang lain? Kalau di sini sejenis atau tidak? Sejenis. Kalau di sini? Sejenis. Di sini? Sejenis juga ya. Benar sependapat? Sependapat. Oke, kasih tepuk tangan juga. Ya. Hasil diskusi kelompok kita hari ini. Ya. Ada yang bisa memberi kesimpulan? Ya, silakan. Iya, betul sekali. Masih ada lagi kesimpulan yang lain? Ya, di sini dulu. Olivia dulu. Dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat menyatakan suatu benda yang mana pun dapat diketahui dengan perbedaan yang sudah. Iya, betul sekali. Ya? Hanya itu kan kesimpulannya? Masih ada kesimpulan yang lain? Ya, silakan, Yohana. Dalam suatu benda sejenis Iya, betul sekali. Jadi, di dalam bentuk aljabar itu sering juga kita temui istilah tentang suku sejenis dan tidak sejenis. Ya? Sejenis kalau memiliki variabel sama dan pangkat variabel sama. Tidak sejenis kalau variabelnya berbeda dan pangkatnya juga berbeda. Ya? Jelas ya? Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa setelah pembelajaran kita akan mengerjakan kuis secara individu. Waktunya 10 menit ya. Silakan ditulis namanya, kemudian dijawab di bagian yang sudah disiapkan di bawah. Tapi ini dikerja secara individu ya. Jadi di sini Anda akan dinilai juga tentang kejujurannya ya. Kejujurannya. Jadi jangan kerjasama, tetapi bekerja secara individu. Kita kumpulkan pekerjaannya. Sudah dah? Ya, baik. Silakan dikumpulkan pekerjaannya. Sudah 10 menit. Ya, baik. Untuk materi kita pada pertemuan berikutnya yaitu pada beri operasi bentuk aljabar. Jadi silakan siswaku sekalian nanti secara kreatif mencari literatur ada di buku paket, kemudian juga boleh mencari di buku-buku penunjang yang lain, boleh dibaca-baca materinya itu. Semangat belajar matematika? Semangat? Menyenangkan? Mudah? Nah, coba kasih semangatnya dulu. Pagi, luar biasa, tetap semangat, tetap belajar. Huha. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Untuk menutup pembelajaran kita, satu orang mimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Nah, baik, terima kasih perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya. Baik, terima kasih.